bersama saya Astrid Dwi Enjasti dengan NIM 19080766051 dari kelas Pendidikan Kimia 4C. Oke teman-teman, bahwa di era kemajuan teknologi seperti saat ini, kehidupan tentunya tidak dapat terlepas dari penggunaan logam, baik sebagai komponen utama maupun sebagai komponen tambahan. Pada umumnya, logam mudah mengalami oksidasi, sehingga peralatan yang terbuat dari logam akan cepat mengalami korosi atau perkaratan. Korosi dapat terjadi sebagai akibat dari adanya reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungannya, yang mengakibatkan terjadinya penurunan mutu logam tersebut. Misalnya, logam akan menjadi rapuh, kasar, dan mudah hancur. Ternyata ada beberapa faktor loh yang dapat mempercepat terjadinya laju korosi pada logam atau besi, yaitu kontak langsung dengan oksigen dan air, adanya elektrolit, keberadaan zat pengotor, temperatur, derajat keasaman atau pH, dan metalurgi. Peristiwa korosi sulit dicegah teman-teman, tetapi dapat kita hambat dengan beberapa cara berikut, seperti mengecat, melumuri dengan minyak atau gemuk, pembalutan dengan plastik, tin plating, galvanisasi, pengorbanan anoda, dan mengatur kelembapan udara. Tahukah teman-teman, produksi bawang merah di Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar. Bawang merah banyak digunakan sebagai bumbu masakan. Bawang merah mengandung bahan aktif yang bersifat antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Salah satunya adalah alisin, yang dapat menginhibisi pertumbuhan bakteri. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui beberapa senyawa di dalam bawang merah seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin memiliki potensi sebagai inhibitor korosi. Penggunaan inhibitor organik dari bahan alam sangat menarik. Mengapa bisa? Karena bahan alam ini bersifat non-toksik, mudah didapatkan, bersifat biodegradable, mudah diperbarui, ekonomis, serta ramah lingkungan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kerja bawang merah sebagai agen inhibitor korosi pada besi, mari kita lakukan percobaan berikut. Untuk melakukan praktikum ini, tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan antara lain, yang pertama kita membutuhkan 4 buah klip kertas yang terbuat dari besi, yang tidak berkarat. Lalu setelah itu kita membutuhkan 2 gelas bening yang telah diberi label A dan label B. Kita membutuhkan wadah untuk membuat larutan NaCl. Lalu kita butuh pisau dan talenan, juga ada sendok. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah bahan yang paling utama adalah bawang merah. Lalu bahan kedua adalah garam dapur atau NaCl. Dan bahan terakhir adalah air sebanyak 400 ml. Sebelum kita gunakan, terlebih dahulu klip kertas kita rendam ke dalam larutan alkohol 70%. Perendaman ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terdapat pada klip kertas. Setelah direndam beberapa saat ke dalam larutan alkohol 70%, klip kertas selanjutnya dapat kita keringkan menggunakan tisu. Kita pastikan klip kertas ini benar-benar kering, baru dapat kita gunakan untuk proses percobaan. Yang akan kita lakukan dalam praktikum ini adalah mengupas bawang merah. Langkah selanjutnya setelah proses pengupasan adalah kita mencuci bawang merah tersebut. Pencucian bawang merah, langkah selanjutnya adalah kita memotong bawang merah. Proses pemotongan dan pengirisan ini bertujuan agar kandungan alkaloid, flavonoid, dan juga tanin pada bawang merah dapat terserap sempurna pada besi yang akan kita lakukan percobaan. Di sini kita mempunyai 4 buah kali besi yang akan kita masukkan ke dalam gelas bening dengan label A dan label B. Di sini kita akan lakukan 2 perlakuan berbeda, yakni
gelas berlabel A, kita akan beri perlakuan yakni dengan memberikan olesan bawang merah pada permukaan kulit besi. Sedangkan untuk gelas berlabel B akan kita masukkan kulit besi yang tidak diberikan perlakuan terhadap bawang merah. Untuk gelas label A, kita akan melakukan proses pengolesan yakni pada kulit besi. Kita oleskan secara merata pada setiap permukaan kulit besi. Pastikan tiap bagian dari kulit besi telah teroles sempurna dengan bawang merah. Setelah proses pengolesan terhadap dua label kulit kertas, selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan larutan garam atau NaCl sebagai larutan elektrolitnya. Caranya adalah kita siapkan wadah untuk proses pembuatan larutan, lalu kita masukkan 2 sendok makan garam dapur atau NaCl ke dalam wadah tersebut. Setelah itu kita masukkan sebanyak 400 ml air ke dalam wadah tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses pengadukan supaya larutan tersebut homogen. Pastikan bahwa larutan telah tercampur dengan sempurna. Selanjutnya kita siapkan 2 buah gelas bening dengan label A dan label B. Lalu kita masukkan ke dalam masing-masing gelas, yakni sebanyak 200 ml larutan elektrolit. Langkah selanjutnya adalah label klip kertas yang telah diberi olesan bawang merah kita masukkan ke dalam gelas berlabel A. Sedangkan klip kertas yang tidak kita beri perlakuan apapun, kita masukkan ke dalam gelas berlabel B. Hasil pengamatan pada kedua klip kertas ini akan kita lakukan secara terus-menerus. Dan kita akan lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada kedua sampel pengujian tersebut. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa klip kertas yang telah diolesi dengan bawang merah lebih lambat mengalami korosi dibandingkan dengan klip kertas yang tidak diolesi dengan bawang merah. Hal ini membuktikan bahwa bawang merah memiliki potensi sebagai agen inhibitor korosi, di mana bawang merah memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, dan juga tanin yang berfungsi dalam pencegahan korosi tersebut. Baiklah teman-teman, setelah tadi kalian lihat video percobaan, di sini saya ingin mengetahui pendapat kalian semua tentang apakah video percobaan yang telah kalian lihat tadi telah cocok atau layak untuk dijadikan sebagai media pembelajaran kimia di SMA. Nah, untuk mengetahui jawaban teman-teman, silahkan dijawab di bawah kolom komentar ya. Terima kasih.